Halo, ketemu lagi dengan saya, Ika Rostika, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Bandung. Yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu tentang indeks harga. Kenapa dengan indeks harga? Karena indeks harga ini adalah dasar konsep yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari apa itu inflasi dan bagaimana hubungannya inflasi dengan kebijakan ekonomi. Ya, ingat kita akan pelajari tentang indeks harga. Maka itu perhatikan bahan ajar yang akan Ibu tayangkan pada hari ini. Oke, kita perhatikan. Oke, sebelum ke inflasi, sebelum ke kebijakan moneter dan fiskal, kita pahami dulu apa itu indeks harga. Sehingga diharapkan kalian bisa menganalisis inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, bahkan kalian harus bisa menyajikan hasil analisis kalian tentang inflasi, kebijakan moneter dan fiskal yang terjadi pada suatu negara, pada suatu daerah, atau pada waktu tertentu. Oke. Sebelum ke indeks harga, Ibu akan memberikan satu video pembelajaran yang Ibu ambil dari YouTube mengenai kondisi umum suatu negara yaitu Indonesia yang pernah mengalami inflasi dari tahun 1997 sampai 1998. Oke, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ini. Ya, itu ya kondisi umum yang dikatakan inflasi. Jadi Indonesia pernah mengalami inflasi, yaitu dimulainya tahun 1997 sampai 1998. Adapun ciri-cirinya
kita bisa lihat yang pertama yaitu harga ya, harga nilai rupiah terhadap mata uang asing melemah, dalam arti melemah nilai rupiahnya. Harga bahan pokok meningkat ya, sehingga masyarakat tidak lagi sejahtera. Ketiga, banyak lagi perusahaan yang bangkrut ya, yang bangkrut sehingga banyak yang di PHK. Hal itu menimbulkan gejolak secara politik di mana para mahasiswa itu mengadakan katakan demo untuk reformasi terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Itu kesimpulannya. Nah, itu ada sebagai dasar, hanya memberikan gambaran Ibu kepada kalian untuk inflasi. Tapi seperti yang tadi Ibu bilang, sebelum kita ke inflasi, kita pelajari dulu apa itu indeks harga. Oke, indeks harga. Ini sudah jelas ya. Indeks harga itu merupakan perbandingan, perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Indeks harga merupakan perbandingan, perubahan ya, tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Ya. Jadi perbandingan perubahannya ya, perbandingan perubahannya. Contoh misalkan ya, kita pada bulan Agustus, akhir Agustus ini mengalami kenaikan BBM, contoh Pertalite itu dari 7.650 menjadi 10.000. Dari 7.650 ke 10.000 itu kan perubahan ya, perubahan. Jadi berapa perubahannya? Terjadi kenaikan sebesar 2.350 pada tahun 2222. Misalkan tahun dasarnya 2021 itu adalah misalkan ya dari 6.000 menjadi 7.650. Sehingga ada kenaikan juga di tahun 2021 itu adalah sebesar 1.650. 1.650 ke 2.650 itulah yang dikatakan dengan indeks harga. Jadi indeks harga itu merupakan perbandingan perubahan harga tertentu dengan tahun dasar. Jadi perubahan Pertalite pada tahun 2022 dibandingkan dengan perubahan Pertalite pada tahun 2021. Itu yang katakan dengan indeks harga. Oke. Sudah jelas apa itu indeks harga? Oke. Sekarang kita lihat apa tujuan kita itu menghitung indeks harga. Apa tujuan kita itu menghitung indeks harga? Yang pertama, indeks harga itu merupakan data untuk menghitung inflasi. Ya. Jadi contoh misalkan berapa tingkat inflasi Indonesia pada bulan Agustus tahun 2022 itu bisa dilihat dari indeks harga misal ya Pertalite-nya atau BBM-nya. Atau misalkan sembakonya. Ya, itu. Jadi sekali lagi tujuan yang pertama menghitung indeks harga itu adalah indeks harga sebagai data untuk menghitung inflasi. Yang kedua tujuannya, indeks harga itu ada sebagai data untuk menyesuaikan upah minimum. Ya, indeks harga itu sebagai data untuk menyesuaikan upah minimum. Contoh sekarang tadi Ibu sudah jelaskan, Pertalite dari 7.650.000 menjadi 10.000, itu kenaikan berapa persen atau berapa rupiah? Sehingga pemerintah mau berapa menaikkan upah minimumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dengan adanya indeks harga, ya tentu saja barang dan jasa itu akan atau bisa mengalami
kenaikan harga ataupun penurunan harga. Kembali lagi contohnya, ketika terjadi kenaikan Pertalite atau BBM ya dari 7.650.000 menjadi 10.000, itu akan berdampak kepada harga-harga lain sembako ya. Itu akan berdampak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, dari tujuan yang pertama, indeks harga sebagai data. Indeks harga sebagai data untuk menyesuaikan upah minimum, kemudian menjadi dasar harga barang dan jasa yang terjadi di masyarakat, maka kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah? Ya, tentunya di sini adalah hubungannya kebijakan dengan kebijakan ekonomi. Mau apa kebijakan yang diambil? Ya, dengan kenaikan Pertalite, ya, dengan kenaikan BBM, apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk tetap minimal tingkat kesejahteraan tetap. Bahkan mungkin kalau terjadi kenaikan kan itu akan berdampak kepada sembako. Seharusnya ada kebijakan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat. Oke, yang terakhir adalah di sini tadi ya contoh dari adanya kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa tentunya akan mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ya, contoh ya, pada saat terjadi kenaikan BBM ya, banyak sekali yang mengantri di SPBU itu untuk mengisi Pertalite karena besoknya akan terjadi kenaikan menjadi 10.000. Ya. Bagaimana dengan kondisi seperti itu ya? Dan kondisi seperti itu permintaannya meningkat karena kenapa? Karena apa? Karena BBM itu merupakan untuk masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia mungkin menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Karena kalau contohnya ibu adalah seorang guru yang ketika datang ke sekolah itu harus menggunakan kendaraan ya, karena kalau tidak menggunakan kendaraan akan terlambat, banyak yang akan terkena dampaknya. Makanya ketika berarti pada saat itu ibu akan menambah dari liter harga juga, tapi untuk posisi penawaran itu adalah perusahaan tentunya akan meningkat juga ya. Jadi itu tujuan perhitungan indeks harga. Satu, sebagai data untuk menghitung inflasi. Kedua, sebagai data untuk menyesuaikan upah minimum. Ketiga, sebagai data atau konsekuensi dari kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa. Yang keempat, sebagai pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Yang kelima adalah dampak dari kondisi inflasi, kondisi tertentu itu akan mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa tertentu. Oke, itu tujuannya. Bisa dipahami, nak? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, oke. Jenis-jenis indeks harga. Di sini indeks harga itu ada 4 jenis. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga implisit. Yang keempat, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Oke, sekarang kita lihat apa itu indeks harga konsumen. Ya, indeks harga konsumen itu adalah indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau konsumen. Oke. Indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Misalkan nih, harga kebutuhan pokok berapa, beras berapa ya, minyaknya berapa ya, terus lauk pauk berapa, misalkan ayam berapa, itu dirata-ratakan ya, harga-harga semua sembako itu dirata-ratakan sehingga akan ditemukan indeks harga konsumen ya. Tentunya ada di sini harga beli untuk konsumen berapa rata-ratanya. Oke. Ini untuk indeks harga konsumen.
Yang kedua, indeks harga produsen. Indeks harga produsen ini ada indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Ya, jadi kalau tadi indeks harga konsumen itu rata-rata, kalau di indeks harga produsen itu adalah perubahannya, perubahan harga di tingkat produsen. Misalkan tadi ya, misalkan kita ambil produsen BBM, ya. Misalkan tadi Pertalite 7.650 menjadi 10.000. Nah, itu perubahan itu. Ya, perubahannya itu yang dikatakan dengan indeks harga produsen. Kalau tadi indeks harga konsumen itu rata-ratanya. Rata-rata harga beli yang dibeli oleh konsumen itu berapa sembako. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, indeks harga implisit atau yang sering dikatakan dengan PDB deflator. Masih ingat apa itu PDB? Oke, PDB itu adalah produk domestik bruto. Ya, jadi untuk indeks harga implisit ini lebih kepada indeks harga untuk ya atau membandingkan ya untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dan real. Jadi indeks harga di sini adalah dengan mengukur berapa pertumbuhan ekonomi nominal dan berapa pertumbuhan ekonomi dilihat dari realnya. Ya, kalau dalam ekonomi yang dikatakan nominal itu adalah menghitung pertumbuhan ekonomi dari penerimaan negara. Ya, negara. Kalau real itu berarti pertumbuhan ekonomi dilihat dari asetnya, kekayaan yang dimiliki oleh negara itu dibandingkan. Itu bisa menjadi indeks harga implisit atau yang dikatakan dengan PDB deflator. Dan yang terakhir adalah indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Nah, untuk indeks harga ini untuk Indonesia mungkin sudah tidak menggunakan lagi. Biasanya indeks harga ini digunakan untuk negara yang masih agraris. Di mana untuk menentukan indeks harganya ini adalah dilihat dari berapa yang harus dibayar oleh petani untuk biaya hidup dan berapa biaya produksinya. Kan? Itu. Termasuk misalkan si petani itu bayar pajak, upah, ya. Itu seperti itu. Itu ya. Jadi, ya, ada 4 macam indeks harga. Yang pertama indeks harga konsumen yang mengukur harga beli ya, harga rata-rata beli barang dan jasa yang dikonsumsi oleh produsen. Indeks harga produsen itu adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga ya, tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Sedangkan yang ketiga indeks harga implisit itu adalah indeks harga yang membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dan real. Dan yang keempat adalah indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Ya, tuh. Indeks harga yang dibayar dan diterima petani itu adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani untuk biaya hidupnya, kebutuhannya sehari-hari, sekaligus yang harus dibayar untuk produksi kegiatan usaha taninya. Tuh, ya. Itu adalah jenis-jenis indeks harga. Bisa diikuti, Nak? Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Sekarang kita lanjut ke metode perhitungan indeks harga. Oke, sebelum ke sini ya, mungkin nanti kalian bisa skip ke belakang lagi. Apa itu pengertian, tujuan perhitungan indeks harga, ya, macam-macam indeks harga sebelum ke sini ya. Jangan kalian kaget dengan melihat rumusan ini, tapi sebenarnya mudah kok. Mudah cara menghitung indeks harga. Oke, sekarang kembali ke metode perhitungan indeks harga. Oke, ada 2 metode ya. Secara umumnya ada 2 metode. Yang pertama adalah metode indeks harga tidak tertimbang. Kalau tidak tertimbang ini dilihat dari indeks harganya, dari angka indeks kuantitasnya, dan ada angka indeks dari nilainya. Yang kedua, metode indeks harga tertimbang. Nah, ini menurut para ahli ya, para ahli.
Jadi kalau yang metode indeks harga tertimbang ini menurut last payers dan Piszczek. Oke, sekarang kita lihat metode indeks harga tidak tertimbang. Tadi Ibu katakan untuk metode indeks harga tidak tertimbang ini ada 3, ya. Indeks harga dilihat dari indeks harga, dilihat dari angka indeks kuantitas, dan dilihat dari angka indeks nilai. Sekarang kita lihat indeks harga, ya, dilihat dari angka indeks harga, ya. IHTT itu adalah indeks harga tidak tertimbang, ya, sama dengan sigma, ya. Kalau sigma ini apa? Tanda ini adalah sum, ya, jumlah harga tertentu dibagi jumlah harga tahun dasar kali 100%. Oke, kita lihat indeks harga ini adalah sigma PN dibagi sigma P0. P di sini adalah price, ya. N-nya di sini adalah tahun tertentu, kalau ini 0, tahun dasar. Oke. Sehingga untuk metode indeks harga dilihat dari angka indeks harga itu adalah sigma PN dibagi sigma P0 kali 100%. Bisa? Oke. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Jadi dilihat dari kuantitasnya, ya. IHTT sama dengan sigma Qn dibagi sigma Q0. Ingat tadi sigma itu adalah simbol dari sum. Sum itu jumlah, ya. Jumlah dari jumlah, ya, barang pada tahun tertentu dibagi jumlah pada jumlah barang tahun dasar kali 100%. Oke. Yang ketiga, angka indeks nilai. Nah, untuk angka indeks nilai atau value itu merupakan perkalian dari P kali Q tahun tertentu dibagi P, ya, 0 kali Q0, ya. Sehingga atau bisa juga di sini IHTT angka indeks nilai itu sama dengan sigma value tahun tertentu dibagi sigma value tahun 0 kali 100%. Atau bisa juga di sini tadi sigma P N, ya, kali Qn. P di sini value itu bisa dikatakan P kali Q. Sehingga untuk angka indeks nilai ini bisa dicari sigma Pn kali Qn dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100%. Jadi itu indeks harga tidak tertimbang, itu ada 3, indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai atau value, ya. Indeks value itu bisa menjadi P kali Q. Bisa dicari, maksudnya bisa dicari P kali Q. Oke. Bisa diikuti? Oke, mudah-mudahan, ya. Yang kedua, metode indeks harga tertimbang, ya. Metode indeks harga tertimbang ini ada 2 dan menurut 2 para ahli. Sehingga metode ini menurut namanya, ya, menurut ahli, ya. Yang pertama itu adalah indeks harga last payers. Oke, indeks harga last payers di sini masih sama, sigma Pn kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100%. Ya. Yang kedua, indeks Piszczek. Di sini adalah sigma Pn kali Qn dibagi sigma P0 kali Qn kali 100%. Oke, coba kalian perhatikan. Apa yang membedakan metode indeks harga tertimbang secara rumusan menurut last payers dan last payers?
Oke, ada yang bisa? Oke, ini perbedaannya. Kalau menurut Las Vegas, ketika PN dibagi P0 itu dikali Q0 sama dengan Q0. Ini perbedaannya di sini. Kalau Las perkaliannya Q tahun dasar atau Q0 atau tahun dasar. Kalau menurut PESCI itu adalah tahun tertentu. Ya, Qn dibagi Qn. Oke. Bisa diikuti, Nak? Oke, Ibu simpulkan. Jadi, metode perhitungan indeks harga itu ada dua. Metode indeks harga tidak tertimbang, itu ada 3, dilihat dari angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai atau value. Sedangkan metode harga tertimbang, itu ada 2, menurut Las Vegas dan ISEC. Itu untuk metode perhitungan indeks. Ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Oke. Sekarang untuk bisa kalian lebih paham lagi ya, terutama di dalam metode perhitungan indeks harga, Ibu akan ngasih contoh latihan ya. Latihan tentang perhitungan indeks harga. Kita lihat ya contohnya. Oke. Ini ada latihan soal indeks harga. Sebenarnya latihan soal indeks harga ini Ibu ambil dari UKBM. UKBM titik 4 yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Ini adalah di LK1 nomor 2. Jadi nanti kalian di LK1 nomor 2 LK1 itu ada tiga soal yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa ya, setelah Ibu selesai setelah kita selesai mengerjakan atau memahami, mempelajari tentang indeks harga, kan seperti biasa kita kerjakan LK. Nah ini, soal ini ada di LK1 UKBM 3.4, itu ada 3 soal. Nah yang Ibu contohkan ini adalah soal nomor 2, sehingga nanti kalian ya setelah ini kalian kerjakan nomor 2, jadi kalian tinggal kerjakan 1 nomor 3. Langsung kalian biasa upload. Oke. Perhatikan di sini, Ibu akan jelaskan dulu ya apa tugasnya seperti apa ya. Ingat, jadi kalian nanti dikerjakan tinggal nomor 1 dan nomor 3 baru kalian upload. Seperti biasa, kerjakannya di buku ya. Di buku kalian upload nomor 1, 2, 3, nomor 2-nya kita kerjakan nanti nomor 1 dan 3-nya boleh lah ya. Kalian atur-atur aja di lembar kerjanya. Oke, yang pasti kalian harus kerjakan biar paham. Oke. Sekarang perhatikan dulu untuk latihan soal indeks harga di sini. Oke. Perhatikan tabel harga dan jumlah berikut yang terjadi pada suatu pasar untuk tahun 2017 dan 2018. Ya, di sini dicontohkannya nama buah. Ya, nama buah ada pepaya, jambu, mangga, melon. Nah, harga tahun dasar ya 2017 P0. Ya, harga tahun dasar 2017 P0. Harga tahun 2018 itu adalah PN. Di sini ada jumlah 2017 menjadi Q0, ada jumlah 2018 jadi QN. Oke. Pepaya pada tahun dasar itu harganya 8.000. Ya. Jambu 6.000, mangga 15.000, melon 12.000. Untuk harga tahun 2018 tahun tertentu terjadi kenaikan. Rata-rata terjadi kenaikan untuk pepaya menjadi 9.000 ya. Jambu 7.000, mangga 16.000, melon 12.500. Jumlahnya bagaimana dengan jumlahnya sama ya di sini. Walaupun terjadi kenaikan ya, tapi terjadi juga penambahan ya, jumlah yang diminta atau yang disediakan oleh produsen. Contoh tahun 2017 itu pepaya 200 menjadi 250, jambu 300 menjadi 400 kilo, mangga 600 menjadi 700 kilo, melon 1000 menjadi 1200 kilo. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Oke, buatlah perhitungan indeks harga dengan metode harga tertimbang dan tertimbang. Oke, jadi apa yang harus kerjakan? Ya, apa yang harus kalian pertama lakukan?
Kalian lihat dulu ini tabel, sini sudah jelas mana menjadi PO-nya, mana menjadi PN-nya, mana menjadi Q0-nya, mana menjadi QN-nya. Ingat, sigma ya. Simbol sigma itu sum. Oke, itu ya. Setelah itu kalian lihat ini di sini, nanti Ibu akan kasih ya. Kasih ini PPT-nya ya, Canva-nya kepada kalian, akan Ibu share biar kalian nanti lebih paham lagi, dipelajari lagi. Oke, perhatikan ini. Kalian ini lihat. Jadi berdasarkan latihan soal ini, kalian buat, kalian hitung menurut indeks harga, indeks kuantitas, indeks nilai, indeks class payers, indeks PSI. Oke, jadi ada 5 perhitungan. Ya, itu soal nomor 2. Yang ini nih, ini. Ya, bisa diikuti? Oke, kalau bisa diikuti, silahkan kerjakan. Ya, kalau ada yang bertanya, boleh. Ya, boleh ke Ibu bertanya, silakan dengan mengacungkan tangan. Ya, atau mau langsung ke meja Ibu. Oke. Ibu tunggu perhatian kalian, motivasi kalian, dan pembelajaran ekonomi pada hari ini dengan materi indeks harga. Ibu share ya materinya. Oke. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan video bahan ajar pada hari ini, yaitu tentang indeks harga. Sebelum kita pelajari apa itu inflasi, selamat belajar, selamat memahami, selamat mengerjakan tadi salah satu latihan perhitungan indeks harga. Karena waktu dan lain hal sebagainya, Ibu tutup untuk pembelajaran ekonomi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.